Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pahaba Syedara. Pada pagi hari ini, kami kembali menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga akibat korsleting arus listrik, sebuah toko penjual alat tulis kantor di Kota Langsa terbakar. Seorang gadis di bawah umur diperkosa teman kerja ayahnya disertai ancaman. Keseharian dan kehidupan petani kopi Gayo menginspirasi pegiat seni dan budaya untuk menfilmkan dalam sebuah tayangan layar lebar. Satu rumah toko ruko yang menjual alat tulis kantor ATK di Kota Langsa terbakar pada Selasa dini hari. Meskipun tidak sampai merenggut korban jiwa, kebakaran ini mengakibatkan kerusakan pada seluruh isi ruko. Warga sekitar Jalan Ahmad Yani, Gampung Tengoh, Kecamatan Langsa Kota dikejutkan dengan kebakaran toko ATK. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat ini membangunkan warga yang sedang terlelap. Toko penjual ATK yang diketahui milik Puzakir Hasbalah pun ludes terbakar. Warga melaporkan kejadian tersebut ke petugas damkar BPBD Kota Langsa untuk memadamkan kebakaran. Sebanyak 2 mobil damkar, 1 mobil tangki air diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun kebakaran baru padam setengah jam kemudian. Kebakaran kejadian semula sekitar pukul jam 2 mungkin menjelang pagi. Beruntung petugas piket damkar sigap dalam cepat dalam lokasi dengan menurunkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit tangki suplai air. Petugas pemadam BPBD Kota Langsa segera melakukan penyiraman dan pendinginan hingga tuntas. Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik dengan ditemukan kabel listrik yang sudah terbakar dalam toko. Sementara jumlah kerugian masih dalam proses pendataan pihak berwajib. Sementara warga diminta lebih waspada dan memeriksa instalasi listrik rumah atau toko untuk menghindari kebakaran. Munzir melaporkan dari Langsa. Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang gadis yang berusia 14 tahun diperkosa teman kerja ayahnya hingga berulang kali disertai ancaman. Pelaku memperdaya korban dengan uang jajan dan di bawah ancaman. Peristiwa miris ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020 lalu. Saat itu korban masih berusia 9 tahun dan duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Pelaku membujuk korban untuk membantu bekerja di sebuah toko yang bersebelahan dengan tempat tinggal korban. Namun saat sepi, korban dipaksa dan diperkosa pelaku tanpa bisa melawan. Usai diperkosa, korban diberi uang jajan disertai ancaman. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban mendengar pengakuan putrinya yang kini berusia 14 tahun. Usai mendengar pengaduan tersebut, pihak keluarga langsung melaporkan MS ke polisi. Kalau dihitung sudah banyak berkali-kali ya, orang diingat dari anaknya, mungkin untuk sampai hingga saat ini saja, di tahun ini saja mungkin sudah ada 4 kali. Umur korban berapa? Ya, Umur korban masih 14 tahun. Ya, setelah mulai dewasa saat ini, si anak mungkin sudah merasa takut ya, sudah merasa ini karena ketemu si tersangka, jadi teringat, akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada ibu korban. Sehingga perkara ini terungkap, dilaporkanlah oleh pihak keluarga. Pria berusia 37 tahun ini digelandang personil unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pelaku digelandang setelah ditangkap di kawasan Matai, Aceh Besar pada Kamis pekan lalu. Pelaku baru bisa ditangkap setelah proses panjang penyelidikan polisi.
Akibat perbuatannya, tersangka MS dijerat pasal 50 Junto pasal 47 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman cambuk hingga 200 kali. Pelaku masih terancam kurungan penjara 12 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya meskipun bergaul dengan orang dekat. Tidak ada jaminan akan aman. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Kepulangan jemaah haji debarkasi Aceh masih berlangsung. Sebanyak 391 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang 10 tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang, Aceh Besar pada Senin siang. Namun, 3 jemaah haji kloter 10 harus ditunda kepulangan karena masih dalam perawatan di Arab Saudi. 3 jemaah haji asal Kabupaten Aceh Utara akan kembali bersama kloter berikutnya setelah dinyatakan sehat. Ketiganya yakni Syarifuddin Yahya berusia 74 tahun, Isa Muhammad 82 tahun, dan Nadian Rishad Mahmud berusia 78 tahun. Adapun jemaah dari kelompok terbang lain yang pulang bersama kloter ini yakni Muhammad Junaidi asal kloter 12 dan Maizati Ali Usman dari kloter 6. Alhamdulillah untuk kloter 10 jamaahnya dari Aceh Utara pergi dulu jumlahnya 392, ketika kembali berjumlah 391. Ada beberapa mutasi kloter dari kloter 10 ini, masih ada 3 orang yang sakit di Arab Saudi sehingga masuk dari kloter lama 2 orang. Jadi jumlahnya dari 392 pergi, pulangnya 391. Jamaah yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi 3 orang. Yang kemarin yang masuk kembali ini adalah memang dulu dia berangkat ditunda dari kloter 10 ke kloter 12. Lalu sekarang dia bergabung lagi waktu pulang ke kloter 10. Sementara itu, 391 jemaah haji dijemput di landasan parkir bandara untuk diantar ke asrama haji Banda Aceh. Para tamu Allah ini harus menyelesaikan proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum kembali ke daerah asal. Hingga Selasa 8 Juli 2025, sudah 3.910 jemaah haji Serambi Mekah tiba di tanah air. Sisanya atau 520 jemaah haji masih berada di Tanah Suci. Panitia Haji Embarkasi Aceh meminta kesabaran keluarga yang menjemput di asrama haji. Proses penjemputan dari bandara ke asrama haji serta pemeriksaan butuh waktu hingga 4 jam baru bisa kembali ke daerah asal. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Banyak lubang di jalan-jalan utama Kota Langsa dikeluhkan warga. Namun keluhan itu berlalu begitu saja hingga menggugah perhatian para relawan Palang Merah Indonesia atau PMI. Relawan PMI bukan saja mengurus darah atau korban kecelakaan, tapi juga terjun ke lapangan untuk menambal jalan. Jalan yang ditambal tanpa mengharapkan bantuan pihak manapun atau menggunakan dana pribadi. Sejumlah relawan ini menutup lubang di Jalan Zainuddin Mart, Gampung Paya Bujuk Beramo, Kecamatan Langsa Barat. Mereka menutup lubang jalan dengan campuran semen dan pasir sebagai respon atas keluhan pengendara. Meski proses tambal jalan dilakukan secara manual, para relawan ini tetap puas karena bisa mencegah kecelakaan lalu lintas dan mengurangi beban warga. Alasan aksi yang kami buat ini karena sering terjadi kecelakaan dan juga sangat mengganggu aktivitas warga sekitar yang lalu lalang karena banyak jalan berlubang. Harapannya semoga dengan diperbaiki jalan berkurang dengan tingkat kecelakaannya serta membantu masyarakat sekitar dalam beraktivitas. Tambal jalan para relawan PMI untuk menarik perhatian instansi terkait agar lebih peka terhadap kondisi fasilitas umum, apalagi jalan yang menjadi akses vital warga. Main Munzir melaporkan dari Langsa.